Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Kamis 26 Mei 2022, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Menjadi saksi Kristus dimulai ketika kita berada bersama Tuhan di dalam bait Allah. Ketika kita memuliakan Allah, kita bersaksi tentang Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan sabda Tuhan dan kita renungkan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Peristiwa hari raya kenaikan atau peristiwa Yesus naik ke surga atau terangkat ke surga diberitakan oleh keempat Injil, baik sinoptik maupun Injil Yohanes. Hal ini mau menunjukkan fakta atau keaslian bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Dia terangkat ke surga sesudah 40 hari dari kebangkitannya. Dari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, meneguhkan, mempersiapkan mereka akan datangnya hari di mana dia akan terangkat ke surga, berpisah dari mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari Injil Lukas yang menceritakan tentang kenaikan Yesus ke surga atau Yesus terangkat ke surga, ada beberapa poin iman yang penting yang patut kita renungkan. Yang pertama, sebelum kenaikannya ke surga, kembali kepada Bapanya, kembali ke tempat dari mana dia berasal. Yesus dalam berbagai penampakannya sesudah kebangkitannya, dia menegaskan kembali soal dirinya yang adalah Mesias. Dia yang diurapi oleh Allah. Dia yang diutus Allah menebus dunia lewat sengsara, penderitaannya, lewat kematiannya di atas kayu salib, dan lewat kebangkitannya pada hari yang ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menegaskan kembali soal tugas perutusan yang diemban para muridnya sesudah kembalinya ke surga.
bahwa para murid harus memberitakan tentang Dia, bahwa para murid harus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dan perutusan para murid itu kepada segala bangsa, dan tidak hanya untuk satu golongan bangsa tertentu. Di sini Yesus mau katakan, keselamatan itu buat semua orang. Keselamatan yang dari Tuhan bersifat inklusif dan tidak pernah eksklusif. Yang ketiga, Yesus sendiri akan memperlengkapi para murid dalam tugas perutusan. Tugas memberi kesaksian itu, Dia akan memperlengkapi para muridnya dengan roh penghibur, dengan roh penolong, dengan roh kebenaran. Yang keempat, dalam menantikan janji Tuhan akan roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran, Yesus mengajak para murid untuk tetap tinggal dalam kota. Yesus mau mereka ada dalam persekutuan doa selama mereka menantikan perlengkapan mereka itu ketika mereka akan pergi dan bersaksi. Yang kelima, sebelum terangkat ke surga, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Satu ajakan lewat gestur, lewat gerak badan, gerak tangannya di sini, agar para murid dalam memberi kesaksian, agar dalam hidup mereka sebagai saksi-saksi Tuhan, mereka hidup selalu memberkati dan bukannya mengutuk, agar hidup mereka selalu memberikan yang baik buat orang lain dan bukan membalas yang baik dengan kejahatan. Yang keenam, sikap menyembah Tuhan yang terangkat ke surga, dan sikap kembalinya para murid dengan sukacita. Sikap ini melambangkan kebahagiaan karena menerima tugas perutusan dan kesiapsediaan untuk melanjutkan tugas misi perutusan yang dari Tuhan Yesus itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Hari Raya Kenaikan Tuhan harus menghantar kita, para saksi Kristus zaman ini, para murid Tuhan zaman ini, untuk lebih berada dalam bait Allah. Yang artinya lebih berada dalam Yesus, lebih berada bersatu dengan Yesus, dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah yang terjadi lewat kesaksian-kesaksian, lewat pewartaan-pewartaan dalam hidup kita sehari-hari, pewartaan tentang Yesus. Bagaimana kita menjadi Yesus-Yesus yang lain untuk sesama kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan kenaikan Yesus ke surga, hendak juga membuka mata iman kita untuk merasakan, menyadari kehadiran spiritual dari Yesus, terutama lewat rohnya, lewat perlengkapan yang Dia berikan kepada kita ketika kita menjalani tugas perutusan kita. Kita sudah menerima roh Tuhan lewat sakramen, terutama lewat sakramen pembaptisan, pengurapan, dan ekaristi, dan sakramen-sakramen lainnya. Lewat pertemuan-pertemuan kita, di mana kita menghadirkan roh Tuhan itu dalam kesaksian-kesaksian hidup kita. Kehadiran roh Tuhan, kehadiran roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran itu harus menguatkan dan meneguhkan kita para murid Tuhan untuk tidak perlu lagi melihat ke langit dan diam 1000 bahasa, melainkan keluar dengan sukacita, keluar dari zona nyaman kita, keluar dengan sukacita ke tengah-tengah dunia dan menjadi saksi. Kita menjadi saksi dengan bantuan roh Tuhan, dengan selalu mendengarkan roh Tuhan yang membisikkan sesuatu kepada kita, membisikkan kebenaran, membisikkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Semoga. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, syukur berlimpah atas kasih karunia-Mu
atas rahmat pertobatan yang Kau anugerahkan buat kami, atas rahmat penebusan terhadap kami, atas rahmat perutusan yang telah Kau berikan kepada kami, atas Roh-Mu yang Kau anugerahkan pada kami. Bantulah kami agar kami terus berjuang menjadi saksi-saksi-Mu yang setia dan berkomitmen dalam mewartakan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalanilah hari ini dengan senyum. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan.